Halo teman-teman celah waktu, perkenalkan nama saya Wari Sandi, biasanya saya dipanggil Sandi. Di sini saya sebagai owner dari Dinaraya Rabbit Farm. Dinaraya Rabbit Farm sendiri berdiri kurang lebih di tahun 2017, sekitar 8 tahun yang lalu. Nah, di sini kita budidaya peternakan kelinci, khususnya hias dan juga pedaging. Kita berlokasi di Dusun Kemasan, Widodo Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Ya, jadi saya memulai beternakan kelinci ini bisa dibilang nggak sengaja ataupun memang udah diniatin memang mau buka usaha. Jadi awalnya itu saya membeli kelinci ya saat saya masih kuliah dulu, tapi udah semester akhir seperti itu. Jadi saya membeli kelinci, saya memang suka membuat kreasi lah, membuat kandang, kemudian saya beli kelinci. Nah, saya beli kelinci itu 3 ekor mas awalnya. Jadi saya beli kelinci 3 ekor itu besoknya mati 1, besoknya mati 2. Jadi semuanya habis kan. Kemudian saya penasaran nih, kenapa sih kalau pelihara kelinci itu sering mati? Jadi kalau kita kan masih kecil dulu masih sering lah ya diberikan orang tua itu kelinci, tapi kenapa nggak pernah bertahan lama seperti itu? Nah, itu munculkan pertanyaan dari diri saya sendiri, oh sepertinya ada yang salah nih, kenapa saya beli kelinci mati terus? Nah, dari situ coba saya ya buka laptop karena masih kuliah ya, jadi semangatnya untuk mencari tahu seperti itu. Jadi saya buka jurnal, baca-baca buku, nonton video di YouTube dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di situ saya mengetahui ternyata cara saya untuk merawat kelinci dan pemberian pakan itu yang ternyata salah, sehingga kelinci itu ketika kita beli makannya salah, perawatannya salah, ya besoknya bakalan mati seperti itu. Seiring dengan berjalannya waktu seperti itu, saya mencari tahu, ternyata saya melihat ternyata pasarnya kelinci ini besar juga ya, karena saya pernah melihat satu postingan peternak kelinci kayak gitu, itu antusiasnya tuh luar biasa ya di tahun 2017 kayak gitu. Ternyata kelinci ini prospeknya besar juga kayak gitu. Saya juga baru tahu ternyata kelinci itu nggak hanya sekedar kelinci hias yang untuk dihobi, ternyata peluang besarnya itu di kelinci pedaging. Nah, dari situlah awal mulanya saya mencoba untuk membeli kelinci lagi, kemudian memasarkan secara online. Nah, bertambah sampai sebesar ini sekarang mas, kurang lebih gitu. Di kandang Dinaraya Rabbit Farm sendiri kita sedia ada jenis kelinci pedaging, ada juga jenis kelinci hias. Untuk fokus utama kita memang di pengembangbiakan breeding kelinci pedaging. Untuk kelinci hias memang kita breeding, kemudian juga karena saya juga membuka mitra ya, jadi mitra-mitra peternak ataupun teman-teman peternak di sini itu biasanya kita ambilin panenan mereka untuk kita pasarkan, baik itu hias ataupun juga pedaging. Jadi kurang lebihnya gitu mas. Kalau di Dinaraya Rabbit Farm sendiri, kita makanan utama kita itu konsentrat atau pelet khusus untuk kelinci. Sehingga pelet itu kan komplit ya nutrisinya ya mas ya. Sehingga kelinci jadi sehat, gemuk-gemuk, dan pastinya kalau kita panen sesuai dengan jadwal, waktu, dan bobot yang kita inginkan. Jadi kita menggunakan pakan khusus konsentrat untuk kelinci yang kaya dengan nutrisi. Sesekali juga kadang kita berikan hijauan berupa tanaman atau tumbuhan khusus pakan ternak, dan juga mungkin sesekali kadang kita arit juga nih rumput yang ada di sekitar kandang untuk kita berikan ke peternakan kelinci. Tapi makanan utamanya tetap pelet khusus untuk kelinci. Dinaraya Rabbit Farm sendiri kita menggunakan kandang tipe conveyor nih mas. Jadi tipe conveyor ini bisa saya bilang satu-satunya ya di Indonesia yang meluncurkan kandang tipe conveyor seperti ini. Karena memang saya meriset ini dari waktu saya kuliah. Kebetulan saya kuliahnya jurusan teknik. Jadi saya mencoba untuk memecahkan permasalahan, karena kan pada umumnya kandang kelinci itu urin sama fesesnya itu kan masih ada yang kecampur, kadang ada yang dipisahkan tapi lebih lama dalam pembersihannya. Nah, di situ saya riset bagaimana caranya agar urin dan fesesnya ini bisa terpisah dan kita ambil semuanya untuk urin dan fesesnya. Nah, di situ saya membuat ide dulu membuat kandang tipe conveyor. Untuk jerujinya sendiri kita menggunakan kandang galvanis mas. Untuk ukuran kandang indukan kelinci pedaging idealnya itu ada satu sisinya yang ukurannya 70 ataupun lebih. Jadi ukuran ideal untuk kelinci itu 50 x 70 ke belakang. Untuk tingginya bisa 50 bisa 40. Nah, kalau kelebihan dari
kandang konveyor yang kita bikin atau kita buat di kandang Dina Raya ini Mas, waktu pembersihan atau pekerjaan kita tuh menjadi lebih mudah. Jadi ini panjang kandang saya ini kurang lebih sekitar 12 meter. Nah, dalam 12 meter itu saya pernah buat stopwatch ya, buat video itu cuma 1 menit. Jadi kita muternya itu cuma 1 menit aja Mas. Bayangin kalau kadang kalau yang ke kandang-kandang yang biasa itu kita butuh waktu untuk serok atau bersihin urinnya. Nah, kalau kandang ini sistemnya sudah terintegrasi ya ibaratnya. Jadi kotorannya itu tinggal kita roller, tampung, masuk ke dalam karung. Sedangkan urinnya ya sudah otomatis nampung di wadah. Karena nanti di bawahnya itu kita menggunakan plastik UV yang dari ujung sampai ke ujungnya itu sudah mengalir secara teratur seperti itu. Jadi kelebihannya kita menghemat waktu, pengerjaan kita di kandang enggak lama seperti itu. Dan kandang pun juga langsung cepat bersihnya. Perawatan harian di kandang Dina Raya Rapid Farm. Jadi pagi-pagi kita datang ke kandang, itu kita mengecek dulu Mas untuk kesehatan kelincinya. Karena kadang kelinci itu ada di malam harinya dia nggak makan. Nah, jadi kita pagi-pagi baru buka pintu, kita langsung cek dulu nih mana kelinci-kelinci yang kiranya nggak makan tadi malam. Nah, kalau nggak makan itu apa sebabnya? Kira-kira kalau nggak makan pasti ada penyebabnya kan? Sakitkah atau apa seperti itu. Kemudian selanjutnya baru kita lakukan pemberian pakan. Setelah pemberian pakan, biasanya kita bersih-bersih urinnya, kotorannya, fesesnya tadi. Kemudian setelah itu baru kita lanjut untuk pemberian vitamin, pemberian hijauan. Biasanya juga saya berikan tanaman atau hijauan berupa pakan ternak. Biasanya saya petikin daun trigantera yang ada di depan kandang ataupun di belakang kandang. Kemudian kita juga mengecek kesehatan dari kelincinya. Biasanya perawatan yang kita lakukan tuh seperti itu Mas. Kalau di peternakan kelinci nggak lepas dari penyakit ya Mas, biasanya ya kita untuk mengatasi itu biasanya kita memang melakukan perawatan rutin itu tadi, pengecekan. Nah, kalau untuk penyakit-penyakit apa saja biasanya yang sering menghinggapi peternakan kelinci, umumnya itu ada 3. Biasanya scabies, mencret, sama kembung. Memang ada beberapa penyakit lain seperti penyakit mata ataupun pilek, kemudian pernapasan, pencernaan dan lain-lainnya bagian dalam, tapi umumnya itu ada 3 jenis tersebut. Nah, biasanya untuk mengatasi permasalahan tersebut ya pastinya kita lakukan pengamatan dulu nih untuk kelinci-kelinci yang tadi kira-kira dia terkena penyakit apa. Nah, kalau biasanya scabies itu biasanya kita obati menggunakan obat tetes atau obat oles. Nah, biasanya saya menggunakan Hus Scabies Mas untuk obat oles dan obat tetesnya itu kita oleskan secara merata, bisa juga disuntik sebenarnya. Kalau teman-teman yang nggak bisa menyuntik biasanya kita menggunakan obat tetes dan oles aja. Nah, itu untuk yang scabies. Dan nanti setelah kita melakukan pengobatan untuk yang scabies, nggak lupa kita juga sering semprot menggunakan antiseptik agar bakteri tidak banyak atau tidak berkembang lah di kandang kita. Biasanya seperti itu. Kalau untuk mencret ya tergantung mencretnya ini memang kotorannya lembek atau kotorannya memang cair banget seperti itu. Jadi kalau dia mencret biasanya kalau hanya lembek saja ya cukup diberikan hijauan tambahan. Sebagai contoh rumput-rumputan ataupun juga bisa dikasih daun jambu biji ya, itu sangat bermanfaat untuk kelinci ataupun hijauan-hijauan serat-serat yang lain. Itu kalau untuk mencret yang biasa, tapi kalau mencretnya yang cair banget itu biasanya kita menggunakan obat. Nah, kemudian kalau untuk kembung juga sama, kita juga menggunakan obat seperti itu. Untuk permintaan pasar saat ini tuh kita masih kekurangan banget Mas. Terkhusus untuk kelinci pedaging ya. Kelinci hias pun juga sebenarnya sama. Tapi karena memang kelinci ini nggak bisa dibikin massal ya. Jadi memang kita harus sabar lah intinya. Karena memang dia kan hamil. Dia harus menyusui anaknya baru bisa dipanen. Beda sama unggas ya. Seperti ayam bisa pakai mesin tetas gitu. Jadi memang kita tuh harus sabar. Sedangkan permintaannya itu tuh luar biasa seperti itu. Nah, untuk pemasaran sendiri biasanya untuk saat ini saya malah lebih ke online Mas. Kalau untuk kelinci hias dan pembibitan itu biasanya banyak peternak-peternak yang di luar, khususnya di luar Yogyakarta itu meminta bibit di kandang Dina Raya. Jadi kita pemasarannya tuh via online sekarang, dan kelinci pun juga bisa dikirimkan baik itu dalam kota, luar kota ataupun keluar pulau. Nah, kemudian kalau untuk kelinci pedaging sendiri biasanya kita udah punya langganan. Kalau kita di sini tempat wisata kita Kaliurang ya Mas ya, Gunung Merapi seperti itu. Ya, itu memang kulinernya itu daging kelinci. Biasanya memang untuk warung-warung sate kelinci
kelinci, dan juga ada beberapa yang saya pasarkan untuk makanan hewan lain seperti cat food ataupun dog food. Biasanya seperti itu. Dan juga mungkin sudah lama juga saya beternak kelinci, jadi kadang customer itu datang sendiri menghubungi saya, baik itu dalam kota luar kota, untuk meminta daging kelinci karena mereka juga mau mencoba untuk membuka kuliner di daerah masing-masing. Nah, di kandang Dinaraya Rabbit Farm sendiri juga Mas, selain kita menjual bibit, kita juga menjual pedaging seperti itu, kita juga mengolah limbah dari peternakan kelinci, khususnya untuk limbah dari urin dan juga fesesnya. Jadi setelah setiap paginya kita kumpulkan, kita tampung, nah itu nantinya kita olah untuk menjadi POC, ya, pupuk organik cair untuk urinnya, kemudian juga untuk pupuk padat sebagai fesesnya. Biasanya nanti setelah kita kumpulkan, baru kita produksi untuk kita fermentasi. Kemudian setelah kita fermentasi, kita packaging dengan bagus, kemudian nanti juga kita pasarkan. Jadi kita olah sebaik mungkin lah, sehingga menghasilkan tambahan biaya pemasukan untuk kita dalam beternak kelinci. Kalau kita beternak kelinci, enaknya gini Mas, kalau kelinci itu dia memang sudah dianugerahi ya sama Tuhan, itu berkembang biak dengan cepat dan juga banyak. Jadi gitu Mas. Jadi kelinci itu bisa produksi 5-6 kali dalam setahun. Jadi bisa 5-6 kali beranak dalam setahun. Dan satu kali beranak dia bisa 4-12 ekor. Rata-rata itu 8, 9, 10 biasanya Mas. Nah, kemudian setelah dia melahirkan, biasanya dilakukan pembesaran ya. Indukan menyusui itu selama 30 hari. Kemudian nanti usia 40 hari, anakannya bisa dipisahkan dari indukannya dan indukan bisa dikawinkan kembali. Jadi cepat banget seperti itu prosesnya Mas. Nanti usia panen atau usia jual, biasanya kalau untuk kelinci itu usia 45 hari, 50 hari itu sudah bisa kita jual, udah bisa diadopsi, udah bisa dipelihara. Tapi dengan catatan memang perawatannya memang baik dan pemberian pakannya juga baik. Kalau asal-asalan ya pasti nanti akan mengakibatkan terjadinya hal buruk untuk kelinci tersebut. Kalau untuk kelinci pedaging sendiri, biasanya untuk panennya itu kita di usia 3 bulanan dengan bobot 1,8 sampai 2 kilo. Itu untuk kelinci pedaging. Tapi kembali lagi kalau yang bibit pun juga biasanya juga mulai dari anakan yang katakanlah usianya 2 bulanan ya, 2 bulanan lebih, 2 bulan kurang, itu sudah bisa dipasarkan. Seperti itu. Untuk kelinci pedaging sendiri Mas, saat ini ya kita di wilayah Yogyakarta ini masih sangat-sangat kekurangan Mas. Kita masih belum bisa menutupi untuk permintaan daging, khususnya warung-warung sate kelinci ya yang ada di Kaliurang ini. Selain dari Kaliurang juga kita dekatkan dengan Tawangmangu seperti itu ya untuk wisata-wisata kuliner. Dan di Dinaraya Rabbit Farm sendiri memang permintaannya itu terus meningkat ya Mas ya. Baik itu kelinci hias, kelinci pedaging ataupun bibit kelincinya seperti itu. Bahkan yang luar-luar pun juga kadang minta, seperti di Bali, itu juga Kalimantan, mereka juga mau meminta daging seperti itu, nanti dikirimkan dalam bentuk beku atau frozen seperti itu. Nah, sebenarnya kita tuh bukan mau menolak ya, cuman memang kita sendiri aja di sini untuk memenuhi permintaan pasar di sini tuh cukup sulit gitu Mas, karena memang peternaknya mungkin nggak banyak sebanyak peternakan ayam ya yang bisa dibikin massal seperti itu, sedangkan dagingnya, konsumennya itu tuh banyak banget. Jadi saya juga membuka mitra nih untuk teman-teman yang mau memulai beternak kelinci, nanti mau join jadi mitranya Dinaraya juga bisa, nanti kita kerjasama dalam pemasaran ya. Jadi teman-teman peternak nanti nggak kesulitan lagi dalam memasarkan, kita siap untuk ambil panenannya. Jadi untuk memenuhi permintaan pasar itu tadi, jadi saya juga udah buka beberapa mitra tapi masih belum bisa memenuhi permintaan pasar tersebut. Banyak juga Mas mitra-mitra yang di luar Jogja mau bergabung ya, mau join, tapi saya lebih khususkan ke Yogyakarta dulu, karena kalau yang di luar itu nanti kita butuhnya kuantiti yang banyak ya kalau mau ngambil. Misalnya di Jawa Timur kalau kita sekali ambil panenan kan kita harus mesti banyak ya, kuantitinya harus banyak sekalian biar nanti kata pulang perginya itu biaya transportnya menutupi seperti itu. Jadi banyak banget sebenarnya mau bergabung. Tapi kalau teman-teman di luar kota kalau mau buat peternakan yang cukup besar, nanti panenannya juga banyak ya, kita bisa bukakan di sana. Tapi kalau untuk wilayah Yogyakarta, join ke Dinaraya untuk gabung mitra bisa banget.
Untuk kisaran harga untuk kelinci pedaging yang kiloan hidup itu mulai dari harga 40 sampai 50 ribu, tergantung juga dengan bobotnya ya. Kemudian kalau untuk pembibitan ini biasanya itu ya tergantung dari kelincinya. Kalau kelinci hias dan kelinci pedaging biasanya berbeda harganya, kemudian tergantung kualitasnya juga. Karena kelinci ini kalau orang awam memang ngelihatnya ya kelinci kayak gitu, tapi ternyata kelinci itu juga ada tingkatan kualitasnya, Mas. Ada kualitas yang biasa, terus menengah, ada juga kelinci kualitasnya yang bagus banget, biasanya kita bawa untuk kontes-kontes kelinci seperti itu. Jadi itu juga harganya ya jutaan juga, tapi kalau yang umumnya yang biasa-biasa palingan ratusan ribu aja, Mas. Ya tergantung nanti dari usia, kualitas, kemudian bobot. Biasanya kelinci pedaging itu mempengaruhi biasanya untuk harganya. Ya, kalau harapan saya sebenarnya di dunia peternakan kelinci ini, peternakan semakin banyak ya, Mas, dan kelinci bisa dikenal luas seperti itu. Jadi kelinci nggak hanya sekedar kelinci untuk hias saja, ternyata kelinci itu menjadi peluang bisnis yang besar juga karena permintaan pasarnya yang tinggi ya. Kelinci juga bisa dibuat jadi kuliner, yang kita tahu selama ini pengolahannya cuma sate kelinci aja. Mana tahu nih ke depannya bisa diolah masuk ke resto-resto seperti itu atau masuk ke supermarket. Harapan saya seperti itu, khususnya untuk teman-teman yang anak muda nih mau coba untuk membuka usaha. Jadi nggak harus memikirkan usaha-usaha yang sudah ada, yang dulu-dulu. Coba deh untuk beternak kelinci, karena saya yakin dan percaya banget, Mas, kalau untuk peternakan dan bidang pertanian itu tuh pasti kedepannya itu tuh sangat dibutuhkan seperti itu. Jadi dibutuhkan anak-anak muda nih yang kreatif, yang inovatif kayak gitu untuk menciptakan mungkin sistem kandangnya, sistem pengolahan kandang kelincinya atau limbahnya ataupun kualitas dari kelinci yang ada di Indonesia ini semakin baik, semakin bagus, sehingga kita bisa mensuplai kebutuhan akan daging di pasaran lokal ataupun nanti bisa pasar nasional ataupun bisa pasar luar negeri seperti itu. Harapan saya untuk anak-anak muda ataupun yang teman-teman yang tertarik untuk beternak kelinci, ayo deh Mas, Mbak atau Om, Tante, cobain deh beternak kelinci. Saya akan di sini siap banget untuk membantu. Kalau mau berkunjung ke kandang Dina Raya, saya open banget, ataupun nanti bisa menghubungi kontak kita untuk bertanya-tanya terkait dengan peternakan kelinci. Harapan saya seperti itu. Untuk teman-teman yang tertarik nih untuk beternak kelinci, nah teman-teman nanti bisa menghubungi kontak kita ataupun bisa main ke kandang Dina Raya Rabbit Farm untuk bertanya-tanya terkait dengan peternakan kelinci, peluang bisnisnya seperti apa. Dan untuk teman-teman di luar kota ataupun dalam kota ataupun luar pulau mau mencari bibit unggul untuk membuka peternakan kelinci yang ada di sana, nah kalian bisa nanti menghubungi kontak kita juga untuk mendapatkan bibit-bibit di kandang Dina Raya sendiri untuk kalian breeding selanjutnya di kandang kalian. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banget untuk teman-teman celah waktu sudah menonton video ini. Semoga bisa menginspirasi kalian untuk memulai beternakan kelinci. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ya, jangan lupa ya teman-teman ya, kalian subscribe juga channel ini.